Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Sementara kita akan memulai ibadah kita akan menyimak dulu warta jemaat Minggu 3 Mei 2020. Yang pertama, pelayan firman. Minggu pagi hari ini kita dilayani oleh Saudari Predli Louis Jebua SSI dan liturgos Bapak B. Nababan. Yang kedua, sesuai dengan surat pastoral dari Majelis Sinode GKP, maka kita masih tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dengan keluarga inti sampai tanggal 29 Mei 2020. Yang ketiga, mohon dukungannya di dalam doa bagi jemaat yang sedang sakit, yaitu Bapak Setiawan, Ibu Arsina Toan, Saudara Ambrosius, Bapak Sukriyadi Taska, Ibu Yeti Kalus, Ibu Budi Heriati Nurman, Ibu Ana Sutiana, Ibu Yuslina, serta Bapak Boso Sulaiman. Berita kelahiran untuk minggu pagi hari ini, telah lahir seorang putri dari keluarga Bapak Daniel Kristianto Sarniem dan Ibu Berta Yolanda pada hari Selasa 24 Maret 2020 di Karawang dan telah diberi nama Daneta Ailsi Sarniem. Dan yang kedua, seorang putra dari keluarga Bapak Hendrik Stepanus Inut dan Ibu Yusri Sri Wahyuni pada hari Selasa 31 Maret 2020 di Karawang dan telah diberi nama Benedik Rabde Inut. Dan yang ketiga, seorang putri dari keluarga Bapak Satrio Pasaribu dan Ibu Eksaudi Boru Hombing pada hari Rabu 1 April 2020 dan telah diberi nama Payola Afril Boru Saribu. Dan yang keempat, seorang putri dari keluarga Bapak Iwan Bauder dan Ibu Justina Boru Hombing pada hari Rabu 8 April 2020 dan telah diberi nama Yohana Queen Sarboru Lahi. Dan yang terakhir, seorang putra dari keluarga Bapak Samuel Christian Minar dan Ibu Karlina Natalia Boru Ginting pada hari Sabtu 18 April 2020 dan telah diberi nama Elsaka Paporinzo Minar. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan database sinodal, maka untuk melengkapi data yang sudah ada, kami menghimbau kepada seluruh anggota jemaat GKP Cideres untuk menyerahkan kartu keluarga, dan untuk lebih mudahnya, silakan Bapak Ibu menyerahkan kepada majelis wilayah masing-masing. Dan untuk blok Jatiwangi, Bapak Ibu bisa menyerahkan pada Bapak B. Silalahi, untuk blok Gunung Sari, Bapak Hana Sagala, dan untuk blok Majalengka, Bapak Lestari Nababan. Dan untuk wilayah Cideres, Bapak Ibu silakan hubungi majelis wilayah masing-masing. Itulah warta jemaat Minggu pagi hari ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita akan memakai liturgi Minggu model yang pertama dengan tema Teladan Sang Gembala. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah Minggu pada saat ini, kita terlebih dahulu mohon pertolongan Roh Kudus dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Manakala
kita teguhkan ibadah minggu pada saat ini dengan meyakini pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, nats pembimbing bagi kita sekalian dalam kebaktian minggu ini diambil dari Injil Yohanes 10 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami yakini dan imani di dalam Kristus Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat anugerah yang Engkau limpahkan di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami dari waktu yang lampau hingga pada saat ini. Sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami saat ini, Bapa, kami meyakini bahwa tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan, kami tidak ada seperti ada saat ini. Oleh karena itu ya Bapa, dalam menjalani kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan, biarlah Tuhan senantiasa menjaga, memelihara hidup dan kehidupan kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah di tengah-tengah pergumulan di dunia ini sedang terjadi wabah corona, Tuhan tetap melindungi, menjaga kami. Demikian juga ya Tuhan, ibadah minggu pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati kami sekalian. Berkati ya Tuhan apa yang kami lakukan, supaya nama Tuhan tetap kami puji dan kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, hukum Allah bagi kita sekalian berbunyi demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Bapa
Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati kita melalui saat teduh. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan kidung pujian Mazmur dengan membaca Mazmur secara bersautan, yaitu dari Mazmur 93 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 93 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan membacanya secara bersautan. Setelah pembacaan Mazmur, kita akan menaikkan kidung jemaat 48. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang dipimpin oleh Saudara Luis. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah pengasih dan penyayang, hati kami haus akan firman-Mu. Legakanlah kami melalui sabda-Mu, sehingga kekuatan dan pengharapan boleh kami terima melalui perenungan saat ini. Inilah doa kami kepadamu, sertai dan mampukanlah kami. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes 10 ayat 1-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-1-10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu.
barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih jemaat Allah. Pada saat ini judul renungan kita adalah Teladan Sang Gembala. Jika lihat dalam judul perikop yang kita baca adalah Gembala yang Baik. Gembala yang baik merupakan perumpamaan yang Yesus sampaikan pada saat itu kepada banyak orang. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus harus menyampaikan perumpamaan gembala yang baik? Apa tujuan Yesus menyampaikan perumpamaan tersebut? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kondisi atau situasi pada saat itu adanya gembala-gembala palsu. Siapa gembala-gembala palsu? Orang-orang Farisi yang adalah kelompok pembesar agama Yahudi. Mereka menyandang status sebagai seorang gembala. Tetapi jabatan atau peran mereka sebagai gembala tidak mereka indahkan dengan perbuatan dan tindakan yang baik. Justru mereka menggambarkan dirinya sebagai gembala upahan yang tidak bertanggung jawab dengan domba-dombanya. Mereka justru merampok, mencuri, bahkan menghabisi domba-dombanya. Dan oleh karena itu, Yesus datang dengan membawakan perumpamaan tentang gembala yang baik. Gembala yang baik, Yesus gambarkan dengan gembala yang berjalan di depan domba-dombanya. Gembala yang berjalan di depan domba-dombanya artinya ia menuntun, ia melindungi, ia menjauhkan domba-dombanya dari segala yang jahat. Dan oleh karena itu, ia dapat menciptakan rasa yang aman kepada domba-dombanya. Dan maka dari itu juga, domba-dombanya pun mau mendengar suara si gembala. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, domba-domba tidak akan mendengarkan suara lain selain daripada gembalanya sendiri, gembala yang baik dan gembala yang setia. Bukan hanya saja perumpamaan tentang gembala yang baik yang Yesus sampaikan, tapi Yesus juga menyampaikan siapakah gembala yang baik itu. Dikatakan di ayatnya yang ke-7, akulah pintu domba-domba itu. Yesuslah gembala yang sesungguhnya. Yesus menyampaikan hal ini bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk karena haus akan pujian, tapi hal itu sudah ia buktikan di dalam perbuatannya. Jika kita kembali mengingat kisah tentang orang buta sejak lahir, ia datang menghadap kepada orang-orang Farisi, namun tidak disambut dengan baik. Ia justru diusir, ia justru dicela. Tapi ketika orang buta itu datang menemui Yesus, Yesus menyambutnya. Yesus membuka dirinya. Bahkan Yesus menyembuhkannya. Yesus menampilkan sosok gembala yang baik secara nyata dalam tindakan dan perbuatannya, yang penuh kasih,
dengan keterbukaan, dengan kepedulian. Dan hal ini juga yang dipesankan kepada kita semua. Gembala yang baik mengajak kita untuk meneladani dalam hidup dengan sesama. Mengingat pada zaman ini keegoisan, kesombongan, bahkan juga iri hati tanpa sadar atau kita tidak sadari, kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebagian kita aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, kita aktif dalam pelayanan di gereja, kita aktif dalam mengambil bagian jabatan-jabatan gerejawi. Namun tidak mengartikan bahwa kasih yang sudah kita tunjukkan adalah kasih yang utuh. Terkadang karena kita sibuk di luar untuk mewujudkan kasih, kita lupa untuk mewujudkan kasih yang terlebih dahulu yang ada di dalam. Karena terlalu sibuk di luar, kita tidak lagi peka. Kita tidak dapat mendengar suara saudara-saudara terdekat kita, kerabat-kerabat yang kita temui sehari-hari, yang mungkin butuh pertolongan kita. Bahkan kasih yang kita lakukan menjadi tidak utuh juga karena tujuan atau motif kita berganti ketika kita melakukan sesuatu. Misalnya kita ingin ikut kelompok ini untuk mewujudkan kasih, itu ambisi awal kita. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu ambisi itu bergeser. Yang awalnya bertujuan untuk kasih, tujuannya jadi untuk ingin dipuji, ingin menampilkan diri, atau berbagai tujuan-tujuan yang untuk kepentingan pribadi. Sehingga kasih yang kita hendak kita tunjukkan tidak lagi utuh. Dan maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih pada saat ini, perumpamaan tentang gembala yang baik yang Yesus nyatakan bagi kita, mengajak kita untuk bertanya lebih dalam kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini kasih yang kita lakukan sudah dengan tulus dan sungguh? Atau justru hanya kasih yang semu yang kita lakukan selama ini? Kiranya perenungan pada saat ini membawa kita jauh lebih dalam lagi mengenal akan Kristus. Amin. Marilah pada saat ini kita mengucapkan pengakuan iman dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Mari kita memberikan persembahan syukur bagi Allah. Namun sebelumnya marilah kita dengar firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bawa persembahan kita dan pengharapan-pengharapan kita di dalam doa. Yesus Gembala yang baik, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk kasih yang nyata Engkau tunjukkan kepada kami. Biarlah kami dapat menjadi teladan kasih-Mu yang utuh, sungguh dan tulus kepada sesama di sekitar kami. Ungkapan syukur ini pun kami naikkan juga melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini agar dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Ya Bapa, saat ini Engkau menyaksikan pergumulan-pergumulan umat-Mu. Sebagian kami berada dalam kelemahan tubuh, berduka karena kehilangan orang yang kami kasihi. Kehilangan pekerjaan, sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, memiliki relasi yang kurang baik dengan anggota keluarga, dan berbagai pergumulan lainnya yang tak dapat kami ungkapkan satu persatu. Kami serahkan segala pergumulan hidup kami ini ke dalam pengasihan-Mu. Kiranya kasih-Mu saja yang memberikan pemulihan, kecukupan, kesehatan, dan memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, saat ini juga Engkau tahu bahwa wabah virus corona ada di tengah-tengah kami. Banyak saudara-saudara kami harus menjalani perawatan, bahkan telah kembali ke pelukan-Mu. Banyak juga saudara-saudara kami yang harus mempertaruhkan nyawa untuk bekerja di luar rumah. Kesedihan kami tidak terbendung, ketakutan kami luar biasa, dan kesulitan hidup kami semakin menjadi. Tolonglah ya Tuhan, mampukan kami melihat kebaikan-Mu dalam keadaan saat ini. Kuatkan kami untuk dapat bertahan. Sanggupkan kami untuk terus melangkah. Karena kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar jerit kami. Pada waktu yang tepat nanti Engkau akan mengembalikan situasi saat ini seperti sedia kala, sehingga kami dapat bersuka cita dan bersorak-sorai kembali bersama-sama. Ya Bapa, inilah doa pengharapan kami kepadamu, yang akan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berserah
Jemaat Allah yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah apa yang Allah telah firmankan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.